Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir berada di sini. Saya akan menyampaikan di webinar kita kali ini yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan saya Wiwit Widiatmoko dari SMP Negeri 2 Bojong CGP Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Baik, dilihat dari yang utama dan pertama adalah tentang perubahan paradigma, di mana perubahan itu adalah salah satunya kita bisa bersama-sama ya untuk praktek tentang yang dinamakan dengan kegiatan kepalan tangan. Misalnya yang terjadi adalah misalnya ada si A coba untuk menuliskan sesuatu, atau Bapak Ibu semuanya cobalah untuk menuliskan sesuatu, nggih. Sesuatu itu sesuatu yang sekiranya menurut Bapak Ibu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apa saja, mau keluarga, perhiasan, ataupun hal yang sekiranya itu menurut Bapak Ibu semuanya adalah sangat-sangat berharga. Terus kemudian kita sama-sama letakkan saja kertas itu di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian setelah itu kita mencoba teman, misalnya kita bagi jadi dua, yaitu teman Anda dan saya sendiri ingin mencoba untuk meminta barang itu kepada Anda. Jadi kalau misal nanti saya bisa membujuk, mengancam, menghardik maupun merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Nanti akan terlihat juga bagaimana yang terjadi. Di situ adalah perubahan paradigma teori kontrol yang dinamakan dengan ilusi kontrol, Bapak Ibu. Jadi ilusi kontrol ini kita umpamakan adalah ilusi kontrol bagaimana guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita punya hak untuk memaksa, dan bagaimana cara kita mempertahankan itu. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Langsung menuju ke slide selanjutnya, yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dan siapa yang itu bisa dibilang adalah menurut teori kontrol dan teori dari stimulus respon. Misalnya dari stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan secara teori kontrol kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan untuk teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain mungkin bisa mengontrol saya, dan ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya mungkin bisa mengontrol orang lain, dan ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu secara teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau misalnya bujukan kita sudah mau mencapai titik klimaks, ataupun kita sudah sudah gagal dalam membujuk, mau dengan cara apapun, mungkin yang terjadi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan di sini untuk teori kontrolnya bisa terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon di sini mengatakan bahwa model berpikir menang atau kalah, sedangkan kalau secara teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Itu menurut teori kontrolnya ya, Ibu. Kemudian kita lanjut kembali Bapak Ibu. Di sini saya akan mengungkapkan juga tentang materi kita, yaitu tentang disiplin positif, karena materi yang akan disampaikan itu salah satunya dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif itu terdiri adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi makna dari disiplin positif ini ternyata adalah secara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kadang kita melihat dari dulu mengatakan bahwa disiplin itu kita harus patuh terhadap aturan.
Kita harus patuh terhadap tata tertib yang ada dan kita harus patuh dengan hukum yang ada. Sedangkan ternyata disiplin di sini diartikan bahwa disiplin secara positif, yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Kemudian juga makna dari disiplin positif ini sendiri adalah dari belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin positif ini adalah salah satunya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut lagi bahwa makna disiplin positif di sini mengatakan bahwa disiplin banyak orang maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi bahwa makna disiplin positif di sini bisa dimaknai seperti itu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Sedangkan KHD mengatakan atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, maka murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin ini bersifat self-discipline atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita harus tetap di suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Agak sedikit itu apa namanya cara pengucapannya, mungkin ini bisa diartikan adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi secara bagaimana kita bisa tidak hanya melihat dari perintahnya saja, tapi juga kita pinter dalam memerintah diri kita sendiri. Makna disiplin positif. Jadi di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan lanjut lagi, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Kita ulang kembali bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut William Glasser dalam teori kontrolnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, untuk ini lanjut lagi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini untuk saat ini bisa kita kenal dengan kurikulum Merdeka yang terbaru yang kita ataupun kurikulum Merdeka Belajar, itu yaitu dengan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu sendiri mempunyai 6 aspek ataupun 6
uh, profil di mana salah satunya dari yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu merupakan tujuan utama kita di kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sudah dipakai ataupun sudah digunakan oleh semua sekolah, baik kalangan dari sekolah dari tingkatan STK, SD, SMA, SMP maupun SMK itu sudah pakai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah mempunyai 6 aspek, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri, dari yang berasal dari dirinya sendiri ataupun siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Mari kita wujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Kita akan terbentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di budaya positif ini kita harus mengenali yang namanya motivasi internal, kemudian disiplin positif. Kemudian juga sebagai pendidik jelas untuk membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ataupun yang tadi ada disiplin positif, saya kira sudah cukup gamblang ya. Nanti kita bisa ungkapkan lebih lanjut melalui diskusi-diskusi yang akan datang jika waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh bertanya, monggo silahkan. Jadi kemudian lanjut lagi ke teori motivasi. Di teori motivasi ini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bisa bersifat eksternal. Untuk yang kedua adalah menurut Diane Gossen, itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau mereka mengharapkan sebuah penghargaan maupun imbalan dari orang lain. Mereka mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bisa bersifat eksternal. Saya ulang kembali bahwa motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini motivasi di tingkat yang kedua. Lanjut. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa, kemudian juga menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena
Perpelikaannya bersifat internal bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang atau motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Lanjut lagi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima. Baik, itu tadi yang perlu kita ungkapkan, yaitu tentang teori motivasi yang diungkapkan oleh Gosen. Ini sekarang kita melanjut ke eksplorasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Masih mendengarkan ya teman-teman ya? Masih oke ya? Sip. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Lanjut lagi, yaitu tentang penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan motivasi potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Sedangkan ada ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9. Di sini saya akan ungkapkan satu persatu. Yaitu yang pertama itu ciri-ciri dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini ya kemudian yang bisa kita lihat di sini nanti, yaitu di sini terdapat ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Jika identitas gagal itu maka contohnya bisa kita lihat di sini, jika mereka itu menjadi seorang penghukum, itu biasanya guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan kalau semisal dia akan menciptakan identitas gagal ini bisa menjadi pembuat orang berasa bersalah. Misalnya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau ingin membuat identitas itu berhasil atau sukses, kita bisa menjadi seorang teman maupun sebagai seorang pemantau. Guru biasanya perbuatannya adalah dengan cara membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk seorang pemantau itu bisa menghitung dan mengukur. Dan ini identitas untuk berhasil, untuk sukses, salah satu kontrol dirinya itu bisa kalau kita diposisikan sebagai seorang manajer atau restitusi secara manajer itu, maka kita akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Kemudian di sini akan ada beberapa contoh juga, misalnya kayak sebagai penghukum itu biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Dan biasanya anak-anak itu akan terjadi hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Jadi akan meletakkan guru sebagai di luar dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kayak semacam itu menjadi sebuah kebiasaan buat mereka. Dampak dari murid maka akan terjadi tetap akan melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah ini yang kadang kita lupa bahwa kita sering melakukan itu. Kita sering melakukan penghukum atau sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian untuk membuat orang bersalah, ini bisa dikatakan kalau guru berbuatnya adalah berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Atau kalau gurunya itu biasanya berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, atau mengatakannya, ibu stres kalau dengan kamu, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya maka akan terjadi bahwa mereka akan menyembunyikan ataupun menyangkal ataupun berbohong. Kemudian juga kalau kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya, karena dia akan merasa bersalah di situ. Kemudian dampak dari murid menjadikan mereka menjadi rendah diri atau merasa rendah diri. Dan untuk posisi kontrol yang ketiga atau sebagai posisi kontrol teman, itu yang pertama jelas guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian biasanya kata-katanya adalah, ayolah lakukanlah demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu, seperti itu misalnya. Jadi itu memposisikan dia sebagai teman. Ini hasilnya anak akan tergantungan dengan kita. Jadi kita akan merasa murid kita akan sangat tergantung dengan kita. Kemudian yang kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Itu biasanya kayak kata-kata dia seperti itu. Dampak pada murid jelas karena dia sangat tergantung dengan kita, pasti dia akan tidak mandiri dan sangat tergantung, kemudian akan sangat gampang putus asa. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, itu bisa kita lihat dari menghitung dan mengukur. Misalnya kayak apa peraturannya, ataupun menyesuaikan diri bila diawasi, itu hasilnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi mereka mengharapkan imbalan. Kemudian dampak pada murid itu pasti akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka akan merasa kalau dia melakukan sebuah kebenaran atau sebuah kebajikan, itu pasti mereka akan mengharapkan imbalan itu. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau. Dan untuk posisi kontrol yang sangat berhasil dan ini biasanya sangat sukses untuk bisa mengontrol diri anak kita, itu adalah di posisi kontrol yang manajer, di mana seorang guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru biasanya katakannya seperti ini, apa yang kita yakini ataupun apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini kata-kata yang dari guru. Kemudian hasilnya pasti akan menguatkan secara pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Saya lanjut lagi. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Bapak Ibu? Jadi dia akan mengatakan seperti itu. Kemudian dampak pada murid, mereka akan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi inilah yang menjadi posisi kontrol yang selalu berhasil atau sukses. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Contoh pernyataan-pernyataannya salah satunya. Jadi misalnya kayak pernyataan-pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang yang bersalah. Oke, jelas. Seorang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrolnya mengatakan bahwa di sini adalah sebagai posisi penghukum. Atau dengan kata-kata, ayo lakukanlah demi ibu atau bapak. Jadi dia memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau contoh seperti ini,
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai posisi kontrol yang pemantau. Jadi dia akan memberikan hadiah kepada seorang jika melakukan sebuah kebajikan atau kebaikan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini mungkin posisi kontrol sebagai penghukum salah satunya seperti ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kita sudah menghukum terlebih dahulu terhadap murid kita. Ya, lanjut. Di sini kita akan berlanjut ke segitiga restitusi, di mana tadi adalah restitusi yang memposisikan kita di 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dan ini kita langsung berlanjut aja ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 Budaya Positif. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini akan terlihat bahwa segitiganya adalah seperti ini. Misalnya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ini kata-kata yang diungkapkan oleh guru. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataupun kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menurut segitiga restitusi. Di sini maka ada tiga cara. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian baru ke validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, baru nanti akan menanyakan keyakinan. Maka ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Akan saya terangkan lebih lanjut. Yang langkah-langkahnya adalah demikian. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi stabilize the identity. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi. Lanjut lagi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus stabilkan dulu anak-anak kita jika melakukan kesalahan. Jadi yang tadinya anak tersebut merasa gagal karena kesalahan dia, maka kita harus menstabilkan mereka menjadi sosok yang sukses. Di sini digambarkan bahwa anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, karena kita ingin ia menjadi reflektif. Maka dari itu kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan beberapa kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini yang bisa menjadi tolak ukur kita dalam menstabilkan identitas anak yang merasa bersalah. Kalimat yang pertama mungkin adalah dengan misalnya kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu mungkin kalimat yang bisa kita lakukan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kata-kata demikian. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kata-kata Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dia bisa mengatakan bahwa Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kemudian kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan cara kita dalam menstabilkan identitas atau stabilize the identity.
Contoh kasus, baik kita akan lihat di contoh kasus di sini, yaitu misalnya seorang murid yang bernama Rahman terlambat datang ke sekolah, sehingga Rahman tidak bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan peraturan yang ada. Saya akan melakukan segitiga restitusi dengan duduk bersama berdialog untuk memecahkan masalah ini. Jadi yang pertama dilakukan oleh guru adalah dengan cara menstabilkan identitas ataupun stabilize the identity. Jadi guru itu akan mengatakan yang pertama adalah, selamat pagi Rahman, apa kabar? Sehatkah? Kemudian Rahmat menjawab, selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Kemudian guru akan mengatakan, Rahman, mengapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Rahman menjawab, iya Pak, Rahman mohon maaf karena telah terlambat. Kemudian guru, Rahman, Bapak mengerti karena tidak biasanya kamu terlambat seperti ini, sehingga Rahman ketinggalan untuk mengikuti pelajaran. Iya Pak, Rahman merasa bersalah telah mengecewakan Bapak, padahal seharusnya saya bisa datang lebih pagi agar tidak terlambat. Maafkan Rahman Pak. Guru mengatakan, iya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya dulu ketika sekolah juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pak Guru harap kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah beberapa contoh kasus yang terjadi. Jadi contoh kasus itu salah satunya juga tentang itu, tentang segitiga restitusi yang akan diselesaikan oleh seorang guru. Oke, kita lanjut kembali. Di sisi kedua, yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Maka kita harus perhatian juga ke anak, jika mereka ternyata melakukan rengekan, kemudian melakukan kalimat-kalimat yang mungkin sebagai salah satu respon mereka. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat restitusinya adalah seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini. Di sini salah satu kalimat restitusinya dalam dalam memvalidasi tindakan yang salah mereka. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kata-kata seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu beberapa kalimat restitusinya ya. Oke. Di sini mengatakan bahwa biasanya guru itu menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid, sedangkan bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Jadi jika kita tolak pun, ketika mereka berbuat salah, dia tetap akan menjadi sebagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi mereka akan merasa dipahami jika kita memahami alasan dia melakukan sesuatu itu atau melakukan kesalahan tersebut. Kita lanjut lagi. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa, karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda.
Ini diibaratkan bahwa kalimat restitusinya jika kita akan mengungkap tentang validasi tindakan mereka yang salah. Jadi itu merupakan kalimat restitusi yang kedua. Sisi ketiga adalah menyanyikan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kalimat-kalimat restitusi dari langkah yang ketiga ini yaitu tentang menanyakan keyakinan. Kalimatnya adalah demikian. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau mungkin kata-katanya bisa seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kalimat-kalimat restitusi. Contoh-contoh kalimat restitusinya demikian. Dan penting sekali untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses yang bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi guru tetap harus bisa memfokuskan anak tentang gambaran sukses mereka ke depan. Kita lanjut. Saya kira itu yang perlu saya terapkan di segitiga restitusi ini tadi, bahwa ternyata beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif itu sangat memungkinkan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Salah satunya adalah bisa kita ingat kembali ataupun kita ulang kembali dari budaya positif ini, yaitu tentang yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, di mana di sini kita akan melihat paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, kemudian juga disiplin positifnya, dan disiplin positif ini adalah ternyata penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Kemudian juga menurut Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa menyatakan mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Kemudian juga kita belajar juga banyak hal, salah satunya adalah teori kontrol menurut William Glasser. Itu teori kontrolnya ada 5 teori kontrol. Kemudian juga kita belajar tentang Diana Goshen dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang atau motivasi intrinsik yang terbangun. Kemudian juga kita belajar juga tentang teori motivasi, di mana teori motivasi itu ternyata ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian teori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Juga yang teori motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan di sini juga diungkapkan tentang bagaimana hukuman itu ada hubungannya juga dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yaitu apa restitusi itu diceritakan di sini. Kemudian sudah 5 posisi kontrol juga saya ceritakan tadi dari awal. Ternyata 5 posisi kontrol itu ternyata ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh-contohnya juga kita sudah saya terangkan dari awal. Kemudian juga di sini mengatakan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi adalah satu cara kita dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan pemakaian segitiga restitusi. Dan ini sangat-sangat baik untuk dilakukan di sekolah sebagai penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini sendiri langkahnya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, itu ada beberapa hal yang kita pelajari tentang disiplin positif, dari budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan
modul di 1.4 tentang CGP yang memang ini sangat penting bagi kita semuanya, dan ini merupakan salah satu faktor kita untuk bisa menularkan ke teman-teman kita, menularkan ke teman sejawat ataupun ke tenaga pendidikan di sekitar kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya terangkan, yang bisa saya ungkapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bisa menyimak, sudah mendengarkan apa yang sudah saya terangkan di situ tentang budaya positif. Matur nuwun sekali sudah menyimak webinar yang saya laksanakan ini. Mungkin kalau semisal ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita rembuk sama-sama dengan diskusi melalui diskusi grup WA, ataupun bisa diskusi melalui nanti pas di ruang kolaborasi bersama-sama, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan itu bisa langsung dilayangkan ke saya, karena kebetulan saya tetap membuka diri kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.